Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah dispenser. Aduh, ada lalat. Dispenser Smart Fountain Espresso yang rusak. Aku nggak tahu rusaknya apa. Yuk kita cek bareng-bareng ya. Langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk ngelihat dia masih bisa hidup apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on kan. Hidup ternyata. Terus coba kita double klik supaya dia on. E1 kita ambil teko dulu. Teko yang ini ya. Ini kalau misalnya kita taruh di sini, E1 nya bakal hilang. E1 terus ya. Ini off ya. Kita on kan, tuh E1 terus ternyata begitu dikasih teko masih tetap E1. Wah, kalau gini sih nggak mau hidup nih. Oh, masalahnya ini, masalahnya kalau ditancepin teko selalu muncul E1. Wah, kalau gitu coba kita cek sensornya ini ya. Kita matiin deh. Kita cabut dari arus listrik 220 volt, terus kita bongkar. Kita puter seperti ini. Nih ada 4 buah skrup di belakang yang harus kita buka. 1, 2, 3, 4. Terus ada 4 buah skrup lagi di sini nih. Di bagian bawah. Ini ada 4. Kita buka juga ke 4 buah skrup ini. Tapi dari posisi skrup yang sekarang aku lihat, kayaknya ini pernah dibongkar deh. Kayaknya ya. Tapi nggak tahu lah. Kalau memang ini sebelumnya memang pernah dibongkar. Karena posisi skrupnya tuh miring gitu loh. Setelah 4 buah skrup yang di bagian sini kita buka, kita bisa membaliknya. Seperti ini. Kita balik. Ya. Seperti ini ya. Tuh. Ini masalahnya error E1. Jadi kecurigaan kita ada di sensor ini nih. Sensor konektor untuk heater. Moga-moga dugaan aku bener. Yang pertama harus kita lakukan adalah membongkarnya. Ini ada skrup. Kita lepas saja. 3 buah skrup ini. Oh guys, bentar guys. Gak usah dibongkar dulu. Karena aku ngelihat ini lepas loh. Ini lepas. Apa nih? Konektor dari motornya tuh lepas. Kok bisa lepas? Mungkin mau coba dibenerin kali sama yang punya ya. Coba kita pasang dulu deh. Ini yang warna merah biasanya ada di kaki dinamo yang ada tandanya warna merah atau warna hitam. Yang biru yang nggak ada tandanya. Kalau gitu coba kita tes lagi. Kita tutup. Apakah itu tadi berpengaruh ke error E1 nya? Aku rasa sih enggak. Kita hidupin. On dia. Tuh. Kita lihat. Kita tutup. Kita taruh tekonya seperti ini. Kita hidupkan. Error E1 tuh. Nggak ngaruh ternyata. Langsung kita matiin. Kita cabut dari arus listrik 220 volt.
kita balik lagi seperti ini. Kalau gitu sekarang kita fokus ke konektornya. Ini ada 3 buah skrup, kita lepas. 1, jatuh pula dia. 2, 3. Ingat ya, skrupnya jangan sampai jatuh. Terus nempel di komponen-komponen elektroniknya, bisa rusak nanti. Karetnya udah bisa kita lepas nih. Sekarang kita bisa tarik konektornya. Konektornya nggak bisa ngebaca adanya teko. Kita tutup lagi supaya lebih jelas seperti ini. Nih ya, ini konektor. Ada 5 kabel. Dan kalau misalnya kita lihat, ini sih kotor. Jadi kotoran ini yang mengakibatkan nggak koneknya antara kaki ketel dengan konektor. Caranya bisa kita bersihin kalau rajin, atau kita bisa ganti. Ingat ya, seperti ini pengkabelannya. Agak harus diingat-ingat banget ini. Posisi kabelnya seperti apa. Yang jelas ujung sini merah, biru, merah, kuning. Kita ikat dulu deh sebelum kita lepas. Kita ikat dulu pakai tali seperti ini supaya kita ingat posisinya. Yang biru yang merah kita lepas, terus yang biru, terus merah juga kita lepas. Terus ground ini nih, ayo kita obrak-abrik. Dalam arti kita benerin konektornya. Kayak gini caranya guys. Yang pertama kita lepas dulu skrupnya. Terus kita cabut. Ini kan kotor nih. Nah, ini kita bersihin. Bersihinnya pakai kikir. Nih, pakai kikir. Ini kotor nih tuh. Kita kerok sedikit. Sampai benar-benar bersih. Oh, patah ternyata. Pantes. Rusak. Patah kok. Cuklek. Nggak bisa kalau gitu. Jadi ini harus diganti nih. Patah, pantes nggak connect dia. Oke lah, kalau gitu ini kita ganti aja. Kita cari konektornya, mana tahu ada dijual kan. Oke, kita ganti dengan yang baru. Dan sekarang aku udah ngedapetin konektornya nih. Ini dia. Yuk, langsung kita ganti ya. Nih, sama persis sama yang lama nih. Gak mungkin kalau nggak sama nggak bisa dipakai lah, ya nggak. Ini dia yang lama nih. Ini dia yang lama. Ini yang baru. Ya, yang baru bersih banget. Yuk, langsung kita pasang.
Moga-moga aja posisi kabelnya nggak lupa. Karena hampir susah ngebedain antara yang mana yang paling ujung sama yang tengah dan lain-lain. Ini kalau dilihat ya, yang putih ini kan paling beda sendiri. Biasanya paling beda sendiri itu kalau nggak fasa dia ground. Tapi yang paling putih ini bukan ground gitu. Kemungkinan malah fasa. Oke lah, langsung kita pasang. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nih dia. Ini soketnya tinggal dipasang aja sih sebetulnya. Tinggal dipasang doang. Nggak perlu di skrup lagi. Kemarin posisinya udah seperti ini kan, aku bikin. Nah, udah kayak gini, posisinya persis seperti ini nih, tuh. Jadi tinggal ditancap-tancepin aja. Inilah gunanya tusuk gigi sama solasi. Nah, tusuk gigi sama solasi itu ada fungsinya untuk servis, guys. Ini yang paling ujung kabel warna merah, tancepin, oke. Yang nomor 2, ini kabel warna biru, pasin, tancepin. Terus kabel warna merah lagi, ini yang di tengah nih, iya seperti ini. Terus kabel warna merah lagi di sini nomor 2 sebelah kiri, iya, oke. Sekarang yang terakhir nih ground, kabelnya warna hijau kuning, kita tancepin di sini dan selesai. Terus ya tinggal balik seperti ini, kita masukin ke sini. Terus karetnya jangan lupa kita pasin. Di dalam sini ada karet. Aduh. Karetnya harus kita posisiin di tempat yang bener. Karena kalau enggak, dia nggak bisa dipasang. Pelan-pelan ya. Pokoknya sampai bisa terpasang dengan baik. Kalau posisinya udah pas, baru pasang skrupnya. Ada 3 buah skrup. Pakai obeng plus seperti ini ya. Satu lagi nih, kita udah pasang 2, sekarang yang terakhir, yang nomor 3. Semoga aja habis dipasang ini sembuh total. Tinggal coba kita tutup, terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita hidupin, bunyi dia bip. Tuh. Sekarang kita pasang ketelnya seperti ini, kita double klik. Tuh kan, sembuh kan? Nggak kelihatan tadi ya? Oke, aku ulangi lagi ya. Nih, aku matiin, terus aku on kan. Tuh, langsung muncul angka 28, artinya sekarang air udah bisa dimasukin nih ke ketel pemanas ini. Coba kita tes ya. Kita masukin air. Oh my god, airnya nggak mau ngalir guys. Because what? Karena water pumpnya rusak ternyata. Jadi water pumpnya harus diganti juga ini kayaknya. Tuh kan, mati kan. Sekarang coba ya, satu lagi. Yang ini nih, yang untuk pendingin. Coba ya. Mau nggak ngalir dia? Kalau nggak mau ngalir juga, berarti kita nggak mau ngalir loh. Tuh, ini gereng aja guys. Kok bisa ya? Apa kebalik ya? Udah utak-atik kayaknya nih. Ntar gue harus matiin dulu ya. Aku matiin dulu guys. Coba kita lepasin motornya ya. Kita ambil salah satu contoh motor atau water pump. Ini dia. Ini kita ambil nih. Kita lepas dulu. Ada 2 buah soket, warna merah sama warna biru. Habis itu kita lepasin 4 buah skrup yang ada di sini. Satu lagi. Oke. Sekarang kita udah bisa nyabut ini, nyabut motornya. Tapi motornya nggak panas loh. Coba kita cabut ya. Ini yang ada T-nya di ujung sebelah
luar supaya nggak lupa nanti. Ini kita cabut pakai obeng seperti ini ya. Terus ini juga kita cabut. Nah, ini baru kita bongkar nih. Kita lihat apakah dia rusak. Moga-moga aja sih rusak. Berdoanya kayak gitu ya. Kalau kita bongkar, oke. Kalau kita bongkar sih, masih bagus loh. Tapi kenapa air nggak mengalir ya? Agak aneh ya. Agak aneh guys. Kita pasang lagi deh kalau kayak gitu. Kita pasang lagi. Ini kayaknya nggak apa-apa nih. Kayaknya ada masalah yang lain deh. Bukan motor kayaknya. Karena kondisi fisik motornya bagus. Sekarang coba ayo kita ganti motornya dengan motor yang baru atau water pump yang baru. Kita ingat ya, yang ada T-nya ini, T, ini kan di bagian luar. Jadi kita tancapin di bagian luar seperti ini. Terus yang tengah itu yang nggak ada T-nya, ini dia. Coba kita tancapin ke sini. Nah, sekarang tiba waktunya kita uji coba. Setelah kita tancepin 2 buah kabel warna merah sama warna biru ini. Yang warna merah ini kita tancepin ke motor yang ada tandanya warna biru ini. Seperti ini. Seperti ini juga. Iya. Kita biarin di sini dulu ya. Kita biarin di sini. Aman kok. Terus kita tutup. Terus kita tes deh. Kira-kira gimana? Airnya mau ngalir apa enggak? Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup dia. Kita taruh kettle supaya dia nggak error E1. Kita hidupkan. Tuh kan. Sekarang kita taruh kettle yang bening. Coba kita pumping. Nah, mau. Ternyata. Kalau untuk kettle pendingin itu ngisi tabungnya dulu. Kalau untuk kettle pemanas itu langsung masuk ke sini. Coba kita pumping lagi ya. Kalau tabungnya udah penuh, dia bakal ngalir ke sini. Tuh kan? Ternyata memang rusak loh. Nih. Water pumpnya rusak nih. Tuh, kan? Ngalir kan? Water pumpnya rusak guys. Padahal secara fisik nggak kelihatan rusak dia. Tapi begitu udah diganti, langsung greng. Nih ya, kita tes lagi ya. Tuh kan? Langsung ngalir. Langsung ngalir dia. Kita udahi dulu. Kita tutup. Sekarang coba yang ini ya. Kalau memang nggak ngalir juga, berarti ada kecurigaan water pumpnya juga yang rusak nih. Oh, ternyata enggak. Begitu satu dinamo diganti atau satu water pump diganti, airnya seluruhnya mengalir dengan lancar nih. Seperti ini. Oke lah, kita udahi dulu ya. Atau kita biarin deh sampai selesai. Tuh kan, sembuh deh. Sekarang coba kita tes fungsi pendinginnya ya dengan long press selama 3 detik. Tuh, kompresornya sekarang aktif. Nanti dalam waktu beberapa menit dia bakal dingin airnya. Nanti kalau misalnya airnya kira-kira udah dingin, yang ada di dalam sana, baru kita bisa alirkan airnya ke sini dengan cara double klik yang tombol tengah ini. Kalau kita mau menyudahi pendinginan ini, kita bisa long press lagi selama 3 detik. Nah, sekarang fungsi pendinginannya udah mati. Kulkasnya mati, istilahnya seperti itulah. Ya. Tiba waktunya kita matiin ya. Kita double klik. Tuh udah off, terus tombol di belakang ini kita matikan. Terus kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita angkat kettlenya. Terus kita benerin deh posisi dari ini, dari motornya, karena motornya tadi belum diikat dengan benar ke posisinya.
Jadi dispenser ini cuma butuh ganti satu buah water pump, maka seluruh persoalan selesai guys, sembuh total. Kedua water pump ini ternyata saling berhubungan dia. Kalau satu rusak, ternyata punya potensi menyebabkan kerusakan yang lain. Kita pasang, ada 4 buah skrup di sini. Sekarang tinggal kita pasang seluruh skrup-skrupnya dengan baik dan benar. Ini ya, posisinya udah bener banget nih, udah kokoh. Harusnya memang seperti ini, jangan sampai ada yang longgar, apalagi selang airnya. Kalau longgar nanti airnya bocor, ngenain sirkuit elektronik, selesai cerita. Ada beberapa buah skrup yang harus kita pasang di sini. Dan akhirnya setelah 4 buah skrup yang di belakang itu dipasang, udah selesai. Artinya pekerjaan kali ini sampai di sini dulu karena udah sembuh total. Yang pertama rusak adalah ini dia, konektor dari ketel. Kalau misalnya rusak, dia bakal muncul E1 dan mesin ini nggak bisa dihidupkan, nggak bisa dioperasikan. Begitu konektornya udah diganti, error E1-nya hilang dan akhirnya bisa hidup. Tapi setelah bisa hidup, airnya tetap nggak ngalir, cuman ada suara berdengung aja. Dan ternyata permasalahan itu disebabkan oleh dinamo atau water pump yang udah rusak. Meskipun fisiknya masih dalam keadaan baik nih, kalau dibongkar masih bagus, tapi dia rusak gitu, harus diganti dengan yang baru. Begitu udah diganti yang baru, sembuh deh. Ya gitu ya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.